Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kita kemarin semua terkaget-kaget begitu ya. Penonton kecewa ini yang kita bahas ya. Apalagi kalau nggak masalah gugatan ijazah palsu. Katanya tanggal 31 ini rencananya akan ada sidang kedua. Tapi belum sampai tanggal 31 tim pengacara dari gugatan Bambang Tri tentang ijazah palsu ini sudah mencabut secara resmi gugatan tersebut. Alasannya karena Bambang Trinya dipenjara sehingga susah ini untuk menghadirkan saksi dan lain sebagainya, karena aksesnya itu hanya Bambang Tri yang tahu katanya. Ini agak-agak gak masuk akal ini. Nah, ini langsung saja deh kita konfirmasi ke pengacaranya Bang Egy Sujana. Bang Egy, jujur Bang Egy, alasan sebenarnya itu apa? Ya, saya ini punya teori namanya OSJUBEDIL. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. OSJUBEDIL. Ini teori saya dalam upaya untuk profesor yang saya dapat dari Asian University Malaysia. Jadi dalam teori ini kita pendekatannya OS. OS itu objektif, sistematis, toleran. Kalau sudah OS, pasti jubedil. Cara berpikirnya, cara tindaknya, jujur, benar, adil. Nah, objektif itu artinya tidak memihak. Saya pengacara Bambang Tri. Walaupun demikian, tidak boleh berpihak. Tetap objektivitas, nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai yang betul-betul menjadi aturan main dalam hukum itu sendiri. Nah, dengan pendekatan objektif itu, dibangun dengan cara-cara yang sistematis, dan kita bertoleransi kepada satu keadaan. Jadi kalau saya benar, Mbak Rahma toleran. Kalau Rahma yang benar, walaupun saya lebih senior, nggak ada urusan, saya ikut. Itu namanya toleran. Nah, jadi dalam konteks objektivitas itu, saya mengambil sikap itu, ada dua pendekatannya, pendekatan pengalaman, traumatik saya dalam pengertian tahun lalu, 2021, saya menggugat juga Jokowi, tentang 66 janji palsunya itu, termasuk mobil SMK, termasuk buyback Indosat, termasuk tenaga kerja 10 juta, termasuk melarang impor. Semua itu kalau di breakdown ada 66 janji yang semuanya itu omdo lah. Nah, ini kan tidak benar dari sudut pandang ajaran Islam juga mengatakan begitu. Dan akhirnya gugatan itu nasibnya? Itu maksudnya pengertian traumatik saya itu. Di situ jangankan berargumentasi. Sidang dipastikan hari apa saya lupa, tapi jelas jam 1 siang. Jam 12.45, ini saksinya ada di sini yang ngurus administrasinya itu. Ini tuh. Sudah diputus. Jadi sidangnya belum, kok diputus? Lebih nggak masuk akal lagi tuh. Diputus, putusannya gimana? Pengadilan negeri tidak berwenang. Saya mau ngomong apa? Sudah diputus, saya protes, bahwa nggak bisa, sudah selesai. Itu pengalaman pahit yang dahsyat sekali. Tapi sebelumnya tahu nggak? 3 hakimnya dimutasi sebelumnya, plus panitra. Jakarta Pusat. Tahun lalu nggak bisa diganti ya, untuk hakim dan panitera yang baru minta semacam pendalaman 2 minggu. Hakimnya minta karena saya baru menggantikan, nggak bisa, ya sudah. Tapi saya kasih kata kunci, silakan Pak Hakim pelajari mau 2 minggu dan berapapun saya kasih, tapi jangan endingnya ujung-ujungnya ditolak atau apa begitu. Tunggu, pengadilan tidak berwenang, terus yang berwenang siapa? Itulah makanya kita pusingnya di situ. Kalau kita nggak berwenang siapa? Makanya saya keluarlah statement, kalau gitu pengadilan rakyat aja lah. Loh, tapi kan itu kasus sudah diterima kan di pengadilan? Sudah diterima, udah 8 kali sidang. Udah 8 kali sidang tiba-tiba. Dan kita ada 2 yang kita gugat, 1 presiden, kedua DPR. Kenapa DPR kita gugat? Karena DPR disfungsional. Tugas pokok DPR itu kan mengawasi jalannya pemerintahan, membuat legislasi dan budgeting. Itu disfungsional kita lihat, dikaitkan dengan 66 janji tadi.
Semua tertutup habis. Dan nggak ada yang berani datang, satu pun anggota DPR nggak ada yang berani datang. Iya, tapi itu juga diputus tidak berwenang itu juga. Iyalah. Iya. Gimana? Tapi ini beda, Bang. Karena di ruangan ini juga gitu ya. Seminggu yang lalu kali ya. Ya begini, itu kan satu objektivitas yang pernah saya lakukan dan yang terjadi, jadi bukan ngarang-ngarang, itu namanya objektif. Nah, yang kedua, objektivitas juga dalam kekinian. Ya. Kita sudah menggugat kalau nggak salah 3 Oktober. Tapi pas 13 Oktober ditangkap Pak Menteri. Tentu ini kita amat sangat tidak menduga. Amat sangat tidak dibenarkan. Karena ini perdata. Ada peraturan Mahkamah Agung, sepengetahuan saya, peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56. Jika antara perdata dan pidana itu berbarengan dalam satu situasi yang harus dilakukan, perdatanya didahulukan, pidana dikesampingkan. Itu kan satu kejelasan hukum yang harusnya nggak boleh diganggu gitu. Nah, dia pintar dalam arti pihak penegak hukum mengatakan ini nggak ada urusannya dengan ijazah palsu. Kasus lain. Yang kaitannya dengan penistaan agama. Ketika saya kejar penistaan agama apa? Islam nggak mengharamkan soal-soal yang berkait dengan mubahalah. Sebab pengetahuan umum Islam itu sangat terukur. Misalnya babi haram, terus ada orang berani ngomong babi nggak haram, lo mau apa? Itu pasti diserbu. Jangankan polisi, rakyat pasti menyerbu dengan sendirinya atau. Tapi belum ada larangan mubahalah memang. Makanya. Dan ketika mubahalah umat nggak ada yang resah. Nggak ada yang membuat keonaran. Bang, ini lepas dari teori-teorinya Osjudil tadi itu ya? Osjudil tadi itu Bang. Udah deh Bang, kesampingan dulu deh teori. Karena di ruangan ini minggu lalu ya, berapa minggu yang lalu ya? Seminggu yang lalu ya kalau nggak salah ya? Tahu lupa sih. Iya, seminggu lagi saya wawancara Bang Egy begitu percaya diri, yakin. Pokoknya kalau sidang lagi nih, saya tirukan ini Om bicara hanya Bang Egy. Saya nggak mau nunggu Jokowi 3 kali nggak hadir. 2 kali aja nggak hadir, first take. Wah, berarti menang Bang Tri. Kenapa nggak ditunggu first take aja Bang? Itu kan teori juga. Teori ketemu teori. Iya, teori juga yang kemudian saya meragukan berdasarkan traumatik saya. Saya berharap begitu. Nanti kalau dikatakan saya katakanlah nggak terlalu ekstrim kayak kemarin, di NO istilahnya, NO itu tidak diterima. Ya. Kan sudah diterima berkasnya. Ya nggak tahu, ini kan keputusan hakim bisa. Beda dengan ditolak. NO namanya. Jadi dalam perspektif hukum juga itu kewenangan hakim. Nah pertanyaan seriusnya, kan perjalanan minggu lalu sampai menuju saya kemarin itu kan banyak peristiwa yang membuat itu saya meyakininya. Kalau itu terjadi, maka kita tidak bisa lagi menggugat. Udah habis masa konteks dengan kaitan dengan hukum karena sudah masuk pokok perkara. Nah ini belum masuk pokok perkara, jadi kalau disebut 00 atau seri ya selesai seri gitu loh. Tunggu, saya nggak ngerti acara. Jadi gini, misalnya kalau kayak gugatan yang 66 janji palsu itu sudah berlangsung, terus kemudian dinyatakan tidak berwenang, ya kan? Artinya Bang Egy nggak bisa ngegugat hal yang sama lagi? Iya. Nggak bisa? Enggak, itu karena kita udah masuk persidangan udah 8 kali. Oh, tapi kalau ini kalau dicabut masih bisa? Masih bisa, nunggu situasi yang pas, kenapa enggak? Bisa. Oh. Kan perang itu normal, di dunia militer aja nggak mungkin maju terus, ada mundurnya juga, ada ini juga gitu loh. Tapi ya, ini kan sudah di ujung saya. gitu loh. Ya kalau ini dikecewakan, saya nggak mengkomplain silakan. Tapi persoalan seriusnya, kalian yang berani, yang ngerti persoalan, maju dong, jangan cuma di medsos keluar-keluar. Tapi gini Bang, tunggu dulu sebelum itu. Maju. Ini saya mewakili netizen ini, jangan tersinggung nih Bang. Jadi kan seminggu sebelum dari yang kemarin yang begitu percaya diri, kemudian Bang Egy sendiri mengatakan banyak peristiwa setelah itu kan gitu. Nah, peristiwa apa sih Bang? Apakah ada, ini netizen mengatakan ada amplop coklat nggak deh Bang? Ya, itu yang coklat-coklat ini bahaya biasanya Bang. Ya, apalagi ular coklat. Ini tebal kayak amplopnya Bang. Ya Allah, kalau itu pun ada, berapa nilainya? Kita ini bukan aktivis kemarin sore, nggak ada urusan yang gitu-gitulah.
Ya, untuk itu kita sangat prudent dan ini tim bukan lagi sendiri, tim. Nggak bisa tim di meleot gara-gara amplop apa. Ya. Jadi nggak ada. Apa sih yang nggak bisa dibelokkan sama amplop, Bang? Nggak ada. Tapi memang nggak. Buktinya saya masih ngelawan sampai sekarang. Kasus apa namanya pidananya saya tetap tangani. Pidananya apa itu, Bang? Ya itu yang dianggap penghinaan penistaan agama. Tapi Tetep nggak ada deal-deal gini misalnya nih, Bang, ya. Misalnya habis ini karena kan udah dicabut nih, istilahnya kita udah mengalah lah ya, tim pengacara udah mengalah lah, mencabut tuh katanya. Nanti ini harapannya Bambang Tri dibebaskan nggak sama Gus Nur? Ya kalau harapan, ya kita juga mengharapkan gitu. Tapi dalam tahap awal saya berharap Gus Nur dulu lah paling tidak. Karena Gus Nur kan salahnya apa gitu loh. Nggak bikin buku dia. Iya nggak bikin buku, itu yang saya minta. Ya, saya udah ajukan, penangguhan sudah saya udah ajukan. Tinggal aja lihat. Tapi gimana psikologis Bambang Tri kan sehari sebelum dipenjara, sebelum ditangkap, itu wawancara di Realita TV juga Bambang Tri nih. Nah, aduh, ada apa di ruangan ini selalu bikin berubah semuanya. Nah, itu Bambang Tri bilang dia yakin sekali mau pokoknya nggak akan mundur begitulah ya, pokoknya akan sekali. Dia setuju nggak ini dicabut ini? Ya, saya kan punya kewenangan secara absolut dalam pengertian diberi kuasa. Jadi saya bicarakan sama tim nih gimana, karena celahnya tadi seperti itu. Kalau kita maju, kita dikalahkan nggak bisa lagi. Kemudian kita berpikir secara objektif lagi nih. Konteks gugatan itu kalau nggak dicabut nih, jalan terus. Ini menjadi kasus biasa saja. Dan potensi untuk dikalahkan sangat. Jadi saya bukannya ngalah atau dikalahkan atau kita kalah, tapi memang dikalahkan dalam pengertian kekuatan sistem yang ada. Ya. Sebab dengan saya cabut justru jadi viral, jadi begitu banyak persoalan. Jadi Bambang Tri belum tahu nih kalau sudah dicabut. Belum tahu dia. Belum tahu. Ini kan kewenangan kita aja. Makanya dia punya hak nanti setelah dia tahu dia nggak suka dia cari lawyer lain kan bisa. Terserah dia. Gitu. Tapi belum dikasih tahu. Belum. Bisa ketemu nggak? Bukan dikasih mana di bawah tanah. Mau besuk-besuk susah kita juga. Nggak pernah ketemu nggak selama ditahan? Pernah. Gimana kondisinya, Bang? Ya agak melemah lah kasihan. Dan ya kita tahu orang gimana di pressure sedemikian rupa. Juga nggak ketemu keluarga dan lain sebagainya. Gus Nur gimana kondisinya? Apalagi Gus Nur. Dia kan manusia bebas, tulang punggung, dia dapatnya juga cari nafkahnya lewat ceramah-ceramah dia barangkali atau apa. Saya kan nggak tahu juga pekerjaannya. Dia juga jual apa sih? Jual madu apa misalnya. Dengan begini gimana? Siapa yang mau tanggung anak istrinya? Kayak begitu kan. Kita juga umat secara kolektif yang tidak mikirkan ini. Itu persoalan saya. Kapan nih rencana yang mau ngasih tahu Bambang Tri bahwa ini sudah dicabut gitu? Ya hari Senin. Kalau nggak Senin, Selasa. Jadwal besuk tuh Selasa. Oh, setiap hari Selasa. Selasa gitu. dan Kamis. Oh, kaget nggak ya dia ya, Bang? Ya kita lihat lah. Dijelaskan gitu. Ya, Misalnya karena begini yang orang tuh kurang pahami dan kurang kesabarannya dalam bertempur itu adalah harus dilihat konsekuensi hukum. Dengan saya begini cabut, maka ini jadi beban secara hukum tata negara. Ini kan tadinya perdata nih. Di mana tata negaranya menyangkut kepala negara atau presiden ya yang punya kewenangan untuk mengawasi namanya DPR dan masyarakat. Kalau betul kata Mbak Rahma udah menantikan kepo banget, mestinya datangin juga DPR juga bisa. Supaya DPR memanggil presiden dengan paksa. Bisa. Itu kewenangan DPR. Boleh dengan hak interpelasi, hak angket. Nah, jadi saya nggak senangnya kok mereka cicing, nggak ada. Padahal urusan dia ini. Bukan urusan Egy Sujana, urusan saya perdata udah selesai. Nah, sekarang berpindah ke DPR. Ayo DPR, berbuat dong. Nah, kalau DPR juga nggak berbuat, ya rakyat juga bisa berbuat. Namanya dengan class action. Class action bisa dilakukan. Mau nggak dia melakukan class action? Ya. Jadi yang di medsos-medsos,
jangan belagu ngomong macam-macam. Kok ke pengadilan dong, datang. Jangan nyala-nyalain kita. Ini urusan perdata kok disalah-salahin. Perdata kan nggak ada urusan salah menyalahkan. Tapi Bang, saya nggak ngerti ya. Ini kok perdata, bukan pidana. Bukankah memalsukan ijazah itu pidana ya? Iya, perbuatannya pidana. Pasal 263 KUHP. Tapi saya aneh juga di dalam kaitannya dengan undang-undang di Omnibus Law itu ada diatur tentang sanksi pidana udah dihapus. Jadi kayak ada gerakan sistematis kok akan ketahuan terus pidananya semua dihapus. Tapi dia lupa ada pasal 263 KUHP nggak bisa dihapus. Apa itu? Ya itu, jadi dalam konteks kaitan dengan dokumen negara ya itu seperti ijazah kemudian dipalsukan dengan cara memasukkan nama atau apa yang tidak sebenarnya itu dipidana lebih dari 5 tahun kalau nggak salah 6 tahun. Itu harus segera dipenjara. Tapi kenapa Bang Egy kok gugatnya perdata? Perdatanya apanya ini? Nah, perdatanya dari sudut pandang properti. Properti dari si Bambang Tri namanya dia setelah dia penelitian, pengakuan dia ya. Penelitian, dia melakukan survei, dia melakukan wawancara ke banyak personal yang dia temui. Itu properti dia. Ditemukan yang disebut ijazah palsu itu. Itu properti namanya. Nah, saya dari sudut pandang itu. Jadi ada pasalnya 1365 Undang-Undang Perdata. Tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum, tadi itu bikin ijazah palsu kan melawan hukum tuh. Dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka yang menimbulkan kerugian orang lain itu harus mengganti rugi. Nah, ini ruginya apa Bang Tri? Waduh, jangan lihat Bambang Tri kalau udah di sini. Ansi, dianya sendiri juga ada. Dia merasa sebagai warga negara, dia nih ini mengakukan saya, Bang, ini kan kalau kita gugat dan bisa berhasil, kita utang bebas. Itu pikiran dia. Ya, ini kan dia merasa, saya merasa memiliki presiden kok ijazahnya begini, kok palsu. Saya sendiri ya, dalam konteks sebagai intelektual, kepo banget, nggak mungkin presiden ini ijazahnya kok nggak mungkin, saya nggak percaya. Karena saya nggak percaya, saya buktikan si Bambang ini. Nah, cuma sekarang saya terbenturnya divalidasi gitu loh, untuk menyatakan yang mana benar. Jadi bukan saya kalah data, enggak, datanya dipegang dia, ya. Dan saya minta Bambang untuk dihadirkan sidang nggak bisa, bagaimana? Sebenarnya Jadi kalau kita jangan datang sidang untuk ujungnya dikalahkan, ngapain? Kan itu ada teman kita YouTuber juga bilang, wah kita egois katanya. Egois apaan? Ya, ini kan hak hukum namanya. Beda egois dengan hak sebenarnya hukum. pembuktiannya itu kan katanya alasan Udah mencabut. sangat, kalau bukti sederhana aja kan Bu Rahman sudah ngomong. Datang ke pengadilan. Nah, jadi di sini ini logika bersayapnya. Saya tidak percaya dengan Bambang Tri. Kenapa dia melakukan gugatan, maka saya ikut bantu supaya ada kejelasan. Nah, kejelasannya dibuktikan tanggal 18 Oktober kemarin. Kenapa? Nggak datang Jokowinya. Kesempatan yang baik, dan saya bilang justru saya ini membantu Jokowi, karena Jokowi dengan itu diberi kesempatan sangat excellent untuk bisa membuktikan, ini ijazahku, asli, Bambang salah. Itu pasti case close atau kasus ditutup. Saya maunya begitu waktu itu. Tapi dengan pengalamannya kok nggak datang. Dan banyak hal-hal yang kemudian kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa. Ini akan begini lagi nih. Sorry. Kembali lagi ke tadi itu. Saya belum selesai. Jadi dengan begini Mbak Rahma. Ya perdata kok nggak pidana tadi belum selesai. Ya, itu perdatanya tadi hak properti. Punya si Bambang tentang ijazah palsunya. Maka dia gugat untuk mengklarifikasi ini, nggak ada tempat lain kecuali di pengadilan, bukan di medsos, bukan panggil alumni, bukan panggil UGM suruh ngejelasin, itu nggak punya nilai secara hukum. Nilainya apa? Siapa yang tahu dia bohong? Nah, kalau di pengadilan ada sumpah. Kalau pelanggaran sumpah sepengetahuan saya bisa kena 7 tahun memberi keterangan palsu. Tapi ya nggak sampai disumpah, orang dicabut. Mana? Ya ini kan nggak sampai sumpah-sumpahan ini, nanti nggak sampai ada sidang. Justru itu dalam pengertian inilah konteksnya demikian yang saya persoalkan gitu loh. Nggak mungkin itu sampai ke situ, nggak mungkin. Buktinya tadi saya sebelum sidang aja diputus,
Bagaimana sih? Oh, jadi nggak akan terjadi gitu ya? Itu Jadi kan- dimensi berpikir saya. Juga ada YouTuber ngomong bilang, oh kok takut kalah. Bukan takut kalah, kok nggak ngalamin. Kok cuma teori aja bisanya. Aku ngalami, aku praktek. Gitu. Jadi gini kan, sekarang ini ada harapan baru nih, ada sedikit, bukan harapan baru, ada sedikit harapan yang di publik kan. Tadi Bang Egy bilang kalau dicabut masih bisa diajukan lagi. Iya. Nah ini Bisa. mau ngajukan lagi nggak nih nanti? Iya mau dong, tapi saya harus urus pidananya dulu, Bambang. Maksudnya ngeluarin dari penistaan Enggak, agama ini? Iya apa? Saya mau debat di situ nanti. Katanya ada 7 ahli apa? Mari kita debat. Jadi ini Karena sekarang ilmu mau agama fokus ini- dulu untuk membebaskan Bambang Tri sama Iya Gus Nur dong. dulu begitu. Iya, jadi hak dia setara lagi, nggak seperti sekarang jadi tersangka. Ini kan udah nggak equal dong, nggak bener ini. Menurut saya sangat nggak bener. Kenapa orang lagi gugat perdata kok dibeginikan? Walaupun kasus lain saya bilang, saya tanya waktu ketemu polisi. Kalau misalnya Bambang Tri tidak menggugat, lu bikin kasus ini nggak? Kan kagak. Itu kan logika sederhana, itu logika hukum, tapi nggak bisa jawabnya. Ya. Jadi tadi kan sempat Jadi yang dipakai kekuasaan, bukan ilmu, hukum, gitu loh. Itu yang saya ini ada yang protes. Gitu. tersurat juga. Kan ini kan masih kayak misteri yang nggak pernah terungkap jadinya ya. Karena kan tim pengacara mengatakan, wah nanti kesulitan pembuktian lah kalau nggak ada Bambang Tri, kalau Bambang Trinya di penjara begitu kan. Padahal kan masih bisa besuk, bisa dihadirkan juga Nggak sebenarnya. bisa, nggak dikasih. Oh, nggak Kan dikasih. mesti izin dari pihak kepolisian. Bagaimana? Oh, oke. Saya udah ajukan penangguhan penahanan, nggak bisa. Bukan penangguhan menahan, Ya dihadirkan kan sidang. penangguhan penahanan kan Ustaz sebenarnya keluar lah. Nah, soal pembuktian itu sebenarnya gampang juga. Ini saya karena masih penasaran bahas lagi soal Ya itu. boleh, nih. nggak apa-apa. Jadi gini, Kepo. kepo karena penasaran aja. Kan katanya Bambang Tri itu ijazahnya Jokowi yang beredar itu foto-fotonya semua itu sebenarnya fotonya Hari Mulyono. Ijazahnya Hari Mulyono begitu kan. Tapi kemudian kan kata UGM dibantah. Enggak, itu ijazahnya Jokowi, foto-foto yang naik gunung segala macam itu Jokowi begitu. Kalau Hari Mulyono memang diakui oleh dekannya. Memang kuliah di UGM juga di tahun yang sama, fakultas yang sama, tapi orang yang beda, bukan itu Jokowi gitu. Nah, orang yang beda ini mana ijazahnya gitu kalau gitu? Mana foto aslinya Hari Mulyono begitu kan? Jadi penasaran gak sih Bang, sebenarnya kalau mau membuktikan ditunjukkan aja. Kalau itu memang punyanya Jokowi, sekarang mana Hari Mulyono, ijazahnya Hari Mulyono? Itu kan kalau situasi sidang berjalan normal. Iya sih. Nah, itu. Tapi logika bisa jawab saya. Gimana? Begini, dalam perspektif hukum itu saya berani garansi ada kepalsuan. Saya yakin ya. Kenapa? Mengacu ke tanggal 18. Kalau dia ada asli, kenapa dia nggak datang? Atau suruhlah office boy kalau perlu. Ya, nggak perlu yang ini supaya untuk merendahkan si Bambang Tri barangkali ya. Ya, untuk supaya mengantarkan saja ijazah aslinya, itu dia nggak datang. Nah, yang kedua, ada cerita yang bagus di kompas.com itu kan, yang tahun-tahunnya disesuaikan. Kalau ikuti betul tahun, harusnya Jokowi tahun 81. Seperti Sri Adiningsi. Kan Sri Adiningsi yang jadi penawar tim pres itu. Kan sekelas katanya. Dia lulusnya 81. Kenapa Jokowi 80? Itu udah big question. Kemudian soal foto. Foto yang tertera dalam ijazah UGM itu fotonya Hari Mulyono. Semua orang yang diperpampalkan, yang dipamerkan tuh punya Hari Mulyono. Itu katanya Bambang Tri. Bukan itu kan. Mbak lihat dong waktu di ini saya lihat juga kok mereka ini kan para alumninya itu pada bongkar semua itu. Mana ijazah aslimu? Ini ijazahku kata para alumni yang kita lihat. Ya, Pak. Nah, jadi di situ beda fotonya itu udah amat sangat kentara gitu loh. Kalau orang lihat ada kuplingnya caplang lah misalnya. Nah ya, iya, tapi kan itu itu makanya saya secara objektif deh. Jadi saya nggak mau terjebak debatable begitu. Tapi saya maunya di pengadilan. Tapi di pengadilannya nggak bisa, itu problem terus terang begini Bang, kita semua itu sebenarnya memuji langkah Bambang Tri dengan mengajukan gugatan ke
pengadilan. Jadi kan jelas proses hukum begitu jelas-jelas. Tapi ini semua jadi anti klimaks ya karena padahal Bambang Tri belum cabut, yang nyabut saya. Konkret kok, dengan tim. Saya nggak boleh ngatasnamakan. Tapi saya bisa menyatakan untuk cabut kuasa. Bisa, kenapa? ya tapi itu kan udah drop berarti kasusnya dari pengadilan. Ya itu konsep. Nah sekarang kalau Bambang Tri merasa dirugikan oleh saya, nggak benar saya, dia boleh bikin gugatan baru. Silakan aja kalau dia mau. Bikin gugatan nanti nggak diterima. sama Makanya pengadilan. gimana caranya lagi mau hadir ke sidang? Itu kan hal yang objektif maksud saya, tidak subjektif saya. Justru subjektif di sini di pihak kepolisian, subjektif dong, anggap orang kan subjektif. Sebelum Iya, iya. Jadi kan tadi itu alasannya tadi sempat diomongin ya kalau dicabut masih bisa diajukan kembali, tapi diajukan kembali juga nggak bakal diterima, sama aja. Enggak, bukan. Kalau dia mau mengajukan bisa, nggak boleh nggak diterima. Pengadilan ada rumusnya tidak boleh tidak menerima. Tahap awal ya. Apakah diprosesnya nanti dipelintir sana, itu lain soal. Saya aja masih boleh, walaupun saya yang cabut. Kalau nanti tetap kesepakatan dengan Bambang Tri-nya. Makanya supaya nggak bias dan saya objektif, saya pakai konsep tahu diri, sudah Bambang Tri pilih aja lawyer yang lain. Supaya nanti bisa mengukur dengan kepastian hukum yang ada tadi. Gitu. Jadi saya nggak ngoyo pengen ngapain. Orang saya dibayar juga kagak urusan beginian. Ya, tapi tadi itu Bang sempat menyebut agar udahlah ini urusannya DPR saja atau class action. class action. Itu yang benar hukum. Class action artinya gimana? Class action itu kelompok. Class. Ya tahu gugatan kelompok tahu, tapi mesti gimana caranya apa yang Menurut digugat? peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu berkait dengan misalnya RT sini berapa saya nggak tahu di daerah sini meruyak atau apa, merasa prihatin, merasa kepo, mau bikin kelompok ada 10 atau 20 orang, satu kelompok namanya, mengajukan ke pengadilan untuk hanya ingin tahu, hanya ingin dipersoalkan benar tidaknya ijazah Jokowi. Boleh. Kelompok lagi Kebun Jeruk, kelompok Bogor, kelompok seluruh Indonesia boleh. Datang ke PN-nya masing-masing. Nggak perlu ke Jakarta. Nanti gugat gitu nanti disuruh membuktikan katanya kan yang menuduh yang harus yang membuktikan. Itu teori, betul. Siapa yang menuduh membuktikan. Nah, konteks dengan Bambang Tri, dia sudah buktikan, saya bilang tadi punya propertinya itu. Dia hasil penelitian, dia bawa, dia jadiin buku. Nah, buku itulah bukti yang dipunyai Bambang Tri. Nah, itu yang saya tidak punya, gitu loh. Yang kan harus yang asli, nggak boleh dong fotokopian. Masa nggak punya aslinya sih Bang? Ya, itu kan bisa diminta Bang. Udah agak. Tapi katanya ada yang mau cetakin tuh nggak tahu. Saya baru dengar terakhir. Nah, iya kan tinggal minta ke Bambang Tapi hari Selasa. bisa dibawa. Hari Selasa kan masih kalau ketemu kan nanti bisa minta, bisa. Ya kita lihatlah perkembangan. Jadi kalau misalnya ini ada harapan lagi nih agar kasus ini nggak masuk peti es, yaitu class action begitu ya. Nah nanti ini masyarakat misalnya RT itu begitu mengajukan nggak dibebani harus membuktikan juga Bang, kan mereka nggak punya bukti. Ya enggak, merujuk yang ke Bambang Tri dong. Bambang Tri udah ajukan. Sekarang tinggal langkahnya justru Jokowi yang harus membuktikan. Harusnya kan tanggal 18 kemarin, tapi dia nggak datang, nggak ngasih kuasa. Nah, ditunda tanggal 31, belum nyampe 31 udah. Tanggal 18 aja begitu, enggak. Ini kan udah diaborsi. Kita kan punya beyond ke depan, ngerti begini mainannya. Karena saya ngalami, kalau aktivis-aktivis lain atau pengamat mana dia ngalami? Enggak ada yang ngalami. Nah iya. Enggak ada yang berani. Di dunia ini cuma di Indonesia presiden yang digugat, enggak ada. Cuma makanya saya tuh heran Bang ya gini kalau kenapa cabut, apakah karena diancam? Kalau diancam mau diancam apa lagi? Masuk penjara sudah pernah. 3 kali saya. Udah 3 kali. Nah makanya begini, logikanya begini. Saya ingin suatu situasi yang menekan dalam pengertian kepada klien kami yang sifatnya perdata bisa bergeser jadi tata negara gitu loh. Nah ini perlu istilahnya manuver. Tata negara gimana? Ya tadi dengan DPR turun, MPR juga turun urus menyidangkan kalau perlu diketahuinya, dan DPD juga. Kan ada DPD. Karena 100 sekian anggota DPD itu including anggota MPR.
Ya masalahnya memang Nah, itu mau nggak mereka? Jangan mereka ini Bu Rahman juga kejar dong mereka yang DPR. Kenapa cicing wae gitu loh? ya itu kan semuanya udah cicing wae, apapun kasusnya cicing wae. Makanya Jadi ini loh diingatkan, masa jadi beban saya sendiri. ya kalau DPR nggak usah ditanya, nggak usah diomongin lah, Bang, kan kita semua sudah tahu kan gitu ya. Jadi Justru saya ingin sok harapan terapi, kita ya. mereka bangkit dong. Lu kan partai itu dari rakyat juga. itu mah mimpi di siang hari ya kan. Kemudian apa namanya? Itu dapat sama gaji. aja. Itu sama aja Bang Egy berharap pengadilannya berlangsung fair, sama Beda. absurdnya. Begini, tidak beda, my sister, beda. Begini, kalau saya itu pribadi mewakili Bambang Tri, ansih perdata itu jelas. Nah, kalau sudah bergeser ke tata negara dengan turunnya DPR, ini kolektif, Bos. Masyarakat luas, partai-partai terlibat, semua terlibat. Nggak bisa enggak. Itu bedanya jauh sekali. Nggak mungkin tekanannya itu nggak besar, pasti besar. Kecuali juga mereka sudah dibeli, ya kita nggak tahu. Tapi kan kita masih punya manuver yang bisa kita lakukan. Saya nggak mau berharap sama manusia lah. Sudah nggak mungkin dan tidak boleh berharap pada manusia. Berharap memintanya kepada Allah. Nah, kepada DPR saya manuver. Ini manuver saya. Lu berani nggak? Kalau nggak, kita catat secara sejarah nothing kok. Adanya kau sama kau tidak ada, kau sama saja. Kau nothing gitu loh. Iya, ini pertanyaan terakhir deh Bang ya, pertanyaan terakhir. Kalau tadi katanya amplop coklat ya Bang, katanya enggak, kan udah dibantah ya, enggak ada gitu ya. Ya kalau ada bagaimana? Kalau ada bagi dong Bang. Kena gratifikasi dong. Ya, nggak ada amplop coklat. Tapi tekanan gimana Bang, tekanan? Ya tekanannya kepada Bambang dong. Diancam. Kan Bambang konteksnya sampai sudah ditahan. Kalau nggak ada tekanan ngapain ditahan? Gitu loh. Nah oleh karena itu Nggak ada ancaman lagi nggak gitu? Nggak perlu lah kita ucap di publik ya kan orang juga udah bisa menduga lah. Jadi gitu aja. Nanti kan saya memberi keterangan yang tidak benar, misalnya nggak apa. Lebih baik kok amati sendiri dan bantu berjuang dong, jangan cuma ngomong di medsos aja. Ya udah, tapi tampaknya memang sebatas konsumsi medsos ini, ijazah palsu ini karena tidak berhasil tembus ke pengadilan. DPR juga Jangan saya lupa, pesimis. Saya kesimpulan itu ada yang kurang. Berhasil di tingkat medsos, tetapi juga masyarakat melihat Jokowi tidak datang. Yang mengkonfirmasi ini sampai hari ini paling tidak ngambang dan rakyat masih punya gambaran ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu kenapa nggak datang waktu itu? Ya ini kan Atau kenapa Bambang Tri ditangkap? ya udah jelas itu Bang Tri. Itu juga kesimpulan, jangan nggak dilupa. Jadi Indonesia Kesimpulannya itu- meninggalkan noda hitam dalam sejarah bangsanya. Kesimpulannya bukan itu Bang. Presiden Kesimpulannya itu ijazahnya ijazah itu nggak penting, skill yang penting. Itu gara-gara gitu gawat loh. Jadi banyak orang nggak perlu lagi ijazah, ada yang disobek ijazah. Yang penting skill. Ya. Padahal yang cari kerja susah dia. Ya. Kalau dia punya skillnya apa dia juga? Skillnya Ngomongin siapa sih ini? Iya nggak tahu lah. Ya, yang pasti itu tadi tuh jika tampaknya hanya konsumsi media sosial ini ya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu ya. DPR juga pesimis, kayaknya ya nggak mungkin lah dibahas di DPR pansus gitu. Jadi ijazahnya ijazah hantu. Jelas. Tapi jadi ini sebatas teman-teman aja karena dulu kan berapa waktu yang lalu Jokowi klarifikasinya juga berdasarkan teman-temannya kan, alumni teman-temannya bawa foto wisuda itu yang sebenarnya Hari Mulyono kata Bambang Tri. Ditunjukkan oleh teman-temannya begitu kan. Guru-gurunya bicara semua testimonial lah ya. Nah, sekarang ya mungkin hanya sampai sebatas itu. Mungkin saya sekarang ini berharap teman-temannya Hari Mulyono mana? Iya. Ayo dong muncul, masa sih nggak ada Jangan tuh. teman-temannya, istrinya itu kan Hidayati. Sekarang istrinya Usman. Ketua MK. Ngomong dong, bersaksi dong. Iya, bahwa itu Hari Mulyono itu lain, itu memang benar. Foto wisuda itu fotonya Jokowi, bukan Hari Mulyono. Ini fotonya Hari Mulyono, tuh beda kan? Iya. Itu harapannya. Jangan berharap, manuver aja. Manuver, itu ada. Baik, terima kasih Bang Egy Iya, sudah terima kasih jauh-jauh banyak. datang ke Allah sini. jauhnya dari Ya, Bogor.
Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Silakan menyimpulkan sendiri ya, boleh ditulis di komen. Saya Rama Sarita, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.